Salat sunnah berikutnya adalah tahajud. Wa yusanu disunahkan at-tahajjudu, salat tahajud ijma'an secara mufakat ulama. Wa huwa atanapulu lailan ba'da naum. Salat tahajud itu adalah atanapulu, salat sunnah lailan di waktu malam. Salat tahajud itu dikerjakannya lailan di malam hari. Ba'da naum, setelah tidur. Garis bawahi malam hari setelah tidur. Jam berapa? Pokoknya setelah tidur. Begitu. Setelah sholat isya, bapak tidur, bangun jam 9, mau tahajud silahkan. Ya. Bapak jam 9 tidur, bangun-bangun jam 10, mau sholat tahajud silahkan. Yang penting ba'da naumi, setelah tidur. Qala Allah Ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil daripada sholat tahajud itu adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian daripada malam fatahajjad bihi, maka tahajudlah engkau di malam itu nafilatan lak, sebagai sunnah tambahan, sebagai sholat sunnah tambahan untukmu. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dengan engkau sering melaksanakan tahajud qamam mahmuda, Allah akan jadikan engkau ditempatkan di tempat yang terpuji. Makanya kalau kita pengen mulia, istiqomah sholat tahajud, seperti itu Pak. Ya, sering sholat tahajud di malam hari, maka insya Allah di siang hari akan diberikan kegembiraan, keceriaan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa kurihali mu'tadihi tarkuhu bila darurah. Hukumnya makruh meninggalkan sholat tahajud bagi orang yang sering sholat tahajud. Makruh Pak. Bila daruratin, tanpa ada halangan, ada darurat. Jadi yang sering sholat tahajud jangan ninggalin, jangan. Ya. Hukum daripada sholat tahajud itu wa ta'akadu, hukumnya sunnah muakadah. Sehingga yang dikatakan sunnah muakadah ini sunnah yang sering dikerjakan oleh baginda Rasulullah meskipun Rasulullah di perjalanan, namanya sunnah muakadah. Kemudian juga namanya sunnah muakadah itu ketika ditinggalkan maka akan terjadi hukum makruh. Dan ketika sering orang mengerjakan hukum makruh, lagi dan lagi pernah saya bahas, itu ngerinya nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah. Seperti itu. La yakhilu bi sholati fil lail ba'da naum walau rakaataini. Supaya hilang daripada kemakruhan, maka minimal semalas-malasnya sholat tahajud itu kerjakan 2 rakaat minimalnya. Semalas-malasnya itu ya. Kenapa? Karena li'admi fadli dzalika, besar keutamaan sholat tahajud ya. Jadi banyak sekali keutamaan daripada sholat tahajud. Apa keutamaan daripada sholat tahajud? Ada hadis afdhalus sholati ba'dal maktubah sholatul lail. Seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu, yaitu adalah sholat di malam hari. Salah satunya adalah sholat tahajud. Dan kemudian hadis Rasulullah berikutnya adalah alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian sholat di malam hari. Fa innahu da'bus sholihin, karena sholat malam hari salah satunya sholat tahajud itu adalah perilaku orang-orang soleh. Kalau ada orang ngaku soleh ya, atau disebut panggilannya orang soleh tapi enggak sholat tahajud, bukan orang soleh namanya ya, bukan orang soleh. Wa qurbatun lakum, dan sholat tahajud adalah salah satu kurbah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Bapak pengen dekat sama Allah Pak ya, caranya salah satu tahajud. Emang apa kelebihan kita dekat sama Allah? Luar biasa. Kita dekat sama presiden aja gagah ya kan ya. Dekat sama bupati, Ustadz Ghazali dekat sama bupati gagah ya kan gitu ya. Ustadz Ghazali dekat sama gubernur kan gagah ya kan gitu ya. Beras-beras sekarung tiap hari ada lah kiriman ada gitu kan, gagah gitu. Ustadz Ghazali kempes kantongnya, telepon gubernur ya dekat hati begitu. Meskipun jauh jarak tapi dekat hati. Begitu juga jarak hati kita sama Allah itu dekat bagaimana? Memang Allah itu adalah
dekat dengan kita min hablil warid, daripada urat leher. Dekatnya Allah. Tapi dekatnya Allah dengan hati kita, ini masalahnya. Memang secara hakikat Allah dekat, tetapi hati kita dekat enggak nih? Kita sendiri yang akan merasakan dekat enggaknya. Seperti saya sama istri saya sekarang kan dekat, Pak. Ya, jauh di mata, dekat di hati, seperti itu. Bagaimana supaya jauh di mata, dekat di hati? Kurbah ibadah salah satu mendekatkan diri kita pada Allah, yaitu adalah sholat tahajud. Sehingga dengan dekat dengan Allah, maka hidup akan berkah. Kemudian sholat tahajud juga itu wamuk makparatun lisai'ah, pelebur dosa, waman hatun anil ismi, pencegah daripada dosa. Tuh, Pak, kalau kita di siang harinya ingin terhindar daripada maksiat, dosa, laksanakan sholat tahajud. Wa matrodatun lidai anil jasadi, menolak penyakit yang hinggap ke tubuh. Corona, misalkan corona, sholat tahajud aja, Pak, sholat tahajud gitu. Ya, tertolak itu penyakit. Ya, tiap penyakit ada obatnya. Saya tambahin sedikit ya, ilal bengkung, kecuali bongkok gitu. Ya, bongkok kakek-kakek, nenek-nenek pengen jadi muda, nggak ada obatnya. Ya, semua penyakit ada obatnya. Itu. Ada obat secara medis, ada obat secara amalan. Salah satu obat secara amalan atau spiritual, sholat tahajud. Sholat tahajud, maka insya Allah yang namanya corona tidak akan hinggap. Ya, wa matrodun lidai, menolak penyakit. Kemudian hadis Rasulullah, ayuhan nas absus salam wa atimut to'am, hei para manusia, sebarkanlah salam, atimut to'am, ya, berilah makanan pada orang lain, wasilul arham, sambungkanlah silaturahmi, wasalu bil lail, salatlah kalian di malam hari. Salah satunya adalah salat tahajud. Wan nasu niyamun, di mana waktu itu orang-orang pada tidur, bangun salat tahajud. Tadkhulu al jannata bisalam, dengan begitu kamu akan masuk surga dengan salam kesejahteraan. Begitu. Kemudian berapa rakaat salat tahajud? Wala hadda li adadi rakaatihi, tidak ada batasannya untuk salat tahajud. Bapak mau 100 rakaat nih ngerjain salat tahajud, silahkan. Ya. 20 rakaat silahkan. Tidak ada batasannya. Sampai subuh Bapak tuh salat tahajud, silahkan. Enggak ada batasannya. Begitu. Wakila menurut satu kil ini lemah ya, pendapat yang lemah. Haduha sinta asrota, batasannya sampai 12 rakaat. Ini lemah padahal Pak nih ya, yang sering kita kerjakan ya kan. Ya, ini pendapat yang sohe, yang muktamad, nggak ada batasannya. Wa ayuk siropihi minad du'a wal istighfar. Kemudian disunahkan secara muakkadah, banyakin doa dan istighfar. Di mana? Di waktu malam. Sebab apa? Sebab ada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan minad dunya wal akhirah ila atahullah. Sesungguhnya pada suatu malam, di malam la sa'atan, ada satu waktu. Di malam ada satu waktu nih Pak. Sehingga apabila seorang berdoa di waktu itu, bertepatan dengan waktu itu, apakah doanya khairan minad dunya, minta kebaikan dunia, misalkan ya Allah, Allahumma afansa wa afifi wa innova wa Honda Jazz, pengen mobil misalkan, itu tentang dunia, waktu itu doanya Pak. Ya, atau misalkan wal akhirah, tentang akhirat, ya Allah masukkanlah saya ke surga, ya Allah jauhkanlah saya dari siksa kubur, doa waktu itu. Ya, maka kata Nabi, ya, doa pada waktu itu atahullah, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Jadi sholat tahajud banyakin doa, banyakin istighfar. Istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, baru minta. Kalau kita punya salah ke bos tapi pengen kasbon gitu, minta maaf dulu Pak. Bos, maaf ya, saya sering telat datang di bos. Saya sering telat datang, saya sering malas-malesan, maaf bos, sekali lagi maaf bos, dan saya lagi nggak enak badan bos. Iya, saya maafin, tapi bos saya pengen kasbon bos. Setelah minta maaf, bolehlah Bapak minta kasbon, silahkan gitu.
Ya, yang penting maafin dulu. Begitu juga ketika kita punya hajat sama Allah, istighfar dulu. Banyak dosa, astagfirullahaladzim, ujung-ujungnya ya Allah, saya mohon ini, mohon itu, ya. Nah, itu adalah salah satu keutamaan sholat tahajud. Rakaatnya tidak ada batasnya, ya, menurut satu pendapat ada batasnya, yaitu sampai 12 rakaat. Wa afdalu inda sahur, ya paling utama dikerjakannya yaitu waktu sahur jam 3 atau setengah 4 sebelum subuh, itu paling utama kerjainnya. Liqouli ta'ala wabil asarihum yastaghfirun, karena orang-orang yang soleh itu, orang yang bertakwa itu di waktu sahur mereka beristighfar.